Assalamualaikum Bang Nurlip. Selamat datang di Sulu Salam nih Bang, kita ngobrol sebentar nih Bang terkait Bang Nurlip nih kan Ketua Golkar Aceh nih, DPD 1 Golkar Aceh nih. Nah, saya mau nanya beberapa hal nih dari Kabar Daerah kita Bang, channel YouTube Kabar Daerah. Bang, tujuan ke Sulu Salam itu dalam rangka apa Bang? Ya, kita ke Subuh Salam hari ini adalah dalam rangkaian Safari Ramadan. Nah, Safari Ramadan Partai Golkar yang selalu kita lakukan kecuali tahun 2020 kemarin dan 2021. Itu pun karena ada pandemi COVID-19. Nah, setelah COVID-19 ini katakanlah mulai tidak seperti kemarin-kemarin, nah kita sudah menjadwalkan ini jauh-jauh hari untuk melakukan Safari Ramadan. Nah, hari ini kita ada di Subuh Salam. Nah, setelah sebelumnya kita buka puasa pertama itu di Melabuh di Aceh Barat bersama dengan keluarga besar Partai Golkar Aceh Barat dan masyarakat. Apalagi di Aceh Barat ini ada agak spesifik. Di Melabuh itu ada organisasi abang-abang beca yang dari dulu itu merupakan binaan dari pengurus Partai Golkar. Namanya abang-abang beca yang tergabung dalam Cempala Kuneng gitu. Nah, sampai sekarang itu masih eksis. Kemudian habis dari itu kita ke Nagaraya, kita makan sahur di sana, kita sholat subuh di sana, kemudian kita lanjut ke Belang Pidi ya, ke Abdia, kita buka puasa di Belang Pidi. Nah kemudian tadi malam kita juga sahur di Aceh Selatan di Tapak Tuan. Nah setelah itu baru kita jalan lagi ke Subuh Salam. Nah sebelum ke Subuh Salam kita ada beberapa tempat yang kita singgah. Nah kalau di Aceh Barat di salah satu dayah pesantren yang dipimpin oleh Walid Sayuti. Nah kemudian kita juga beberapa dayah tempat lain, termasuk tadi di daerah Bakongan ya. Bakongan kita singgah dan silaturahim dengan keluarga dari almarhum Abu Adnan. Nah, Abu Adnan ini seorang tokoh panutan di kalangan masyarakat Aceh Selatan bahkan Aceh, dan beliau itu sangat besar jasanya untuk Golkar termasuk untuk masyarakat Aceh Selatan, dan beliau pernah menjadi anggota DPRD melalui Partai Golkar tingkat provinsi. Nah kemudian kita juga ziarah sekaligus takziah, kemudian kita lakukan sama dia di di makam almarhum Walid Marjuki Marhaban ya, Walid Marhaban di Aceh Selatan. Nah kemudian kita menuju kemari, alhamdulillah tadi kita sama-sama buka puasa dengan keluarga besar Partai Golkar, pengurus Partai Golkar yang ada di Subuh Salam bersama dengan masyarakat. Dan alhamdulillah karena kantor Golkar itu berseberangan dengan masjid, nah kita juga sholat maghrib di masjid, kemudian melanjutkan sholat isya dan sholat taraweh bersama dengan masyarakat di Subuh Salam di masjid Masjid Agung ya, Masjid Munawwarah. Nah, jadi kami sangat berbahagia ada di Subuh Salam ini, dan bagi saya Subuh Salam ini bukan daerah baru gitu, karena yang pertama saya jadi anggota DPR tahun 1997, dapilnya adalah Singkil, termasuk Subuh Salam ini pada saat itu belum kota, tapi masih merupakan bahagian daripada Kabupaten Aceh Selatan gitu. Dan ternyata perkembangannya sangat luar biasa gitu. Dan banyak teman-teman yang lama, kawan-kawan lama, kita bisa bertemu di sini. Nah, silaturahmi sekaligus reuni gitu, dalam suasana bulan suci Ramadan gitu. Baik Bang, di Sulu Salam ini berapa hari kira-kira Bang? Subuh Salam ini insya Allah setelah buka puasa tadi, nah Pak Fajri dengan kawan-kawan ajak kami makan sahur di sini. Nah makan sahur sudah diatur di tempat panti asuhan ya, bersama anak yatim. Nah ini juga yang membahagiakan kita, sahur bersama anak yatim yang tempatnya sudah diatur oleh Pak Fajri dengan kawan-kawan di sini. Selanjutnya kemana nih Bang? Setelah selesai di Subuh Salam, insya Allah besok kita akan menuju ke Singkil. Nah, di Singkil juga ada acara buka puasa bersama, kemudian juga mungkin ada rencana memberikan santunan kepada anak yatim. Nah, sekaligus Singkil itu Golkar memiliki kantor baru. Nah,
kantor DPD 2 yang baru yang sangat representatif yang dibangun oleh kawan-kawan di Singkil. Insya Allah di sini juga sebentar lagi mungkin ya tahun depan sudah selesai lah kantor DPD 2 Partai Golkar Subuh Salam. Baik bang, abang kan di Golkar itu digadang-gadang untuk maju nih di Pilgub 2024 nih. Gimana tuh bang? Ya sebagai kader sudah barang tentu saya bersyukur kepercayaan dari keluarga besar Partai Golkar, dari pengurus Partai Golkar. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah saya punya amanah untuk bagaimana menjadikan partai ini partai yang dekat dengan rakyat, partai yang bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat, kemudian partai yang bisa menjaga hubungan baik dengan ulama dan dengan semua pemilik kepentingan yang ada di Aceh. Itu tugas utama gitu. Nah, kalau kemudian hasil pemilu legislatif kita memperoleh kursi yang cukup atau kita ada kemungkinan berkoalisi dengan partai yang lain sehingga kursi cukup untuk bisa ikut dalam pilkada, itu merupakan tahap berikutnya gitu, yang akan kita bicarakan gitu. Jabatan itu bukan segala-galanya. Nah, tapi yang penting adalah komitmen kami Partai Golkar untuk bisa berbuat apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita bisa mencari kesulitan terhadap apa yang menjadi kesulitan masyarakat, ya kan? Kita bisa mencari jalan keluar terhadap kesulitan masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita ingin menjadikan Aceh ini sebuah daerah yang masyhur, daerah yang makmur, daerah yang berperadaban, kemudian masyarakatnya bangga dengan keacehannya gitu. Nah, untuk sampai hari ini bang, boleh nggak diceritakan kisi-kisi mungkin berapa itu anggota DPRK-nya yang di kabupaten kota ataupun kepala-kepala daerahnya berapa persen sih dari 23 kabupaten kota di Aceh itu? Ya, kalau kepala daerah terus terang ya kita tidak banyak. Yang kita dukung dalam pemilu yang lalu itu misalnya ya Singkil, ya kan? Nah, kebetulan yang jadi bupati sekarang kan Pak Dul Musrid, walaupun itu didukung juga oleh partai lain, tapi beliau ada kader Partai Golkar. Nah, kemudian ada juga yang kita dukung yang lain, misalnya Pak Amru ya, Pak Amru di Gaya Luwes, itu kita dukung, alhamdulillah terpilih jadi bupati. Kemudian ada Pak Saifanul, beliau sudah almarhum, di Biren juga terpilih jadi bupati. Kemudian ada lagi yang kita dukung, wakil wali kota Sabang, ya kan? Nah, itu juga terpilih menjadi wakil wali kota di Sabang. Nah, kemudian ada beberapa daerah lain, ya di samping memang kita dukung, tapi juga didukung oleh partai-partai lain. Sementara anggota DPRK itu kita memilih jumlah anggota DPRK di seluruh Aceh itu 82 anggota DPRK. Nah, kemudian DPRA kita ada 9 anggota DPRA. Nah, kami berharap sedang berusaha semaksimal mungkin dengan konsolidasi yang kita lakukan ini, insya Allah ya kan, ke depan hasil pemilu legislatif bisa menambah jumlah kursi anggota DPRK, bisa menambah jumlah kursi anggota DPRA, dan syukur-syukur dengan upaya kita bersama bisa menambah jumlah kursi anggota DPR RI. Aceh ini kan sekarang ini bang bisa dikatakan daerah termiskin ya di Sumatera. Ada kemarin tuh beberapa media yang menyampaikan seperti itu ya kan. Bagaimana abang melihat Aceh ini saat ini? Soal termiskin, saya kira itu menjadi perhatian kita sekalian. Tapi yang perlu juga digarisbawahi, apakah parameter untuk mengatakan angka tingkat kemiskinan di sebuah daerah dengan daerah lain sama? Belum tentu menurut saya. Nah, tapi kita nggak mau masuk ke polemik itu. Nah, kita hanya ambil hikmahnya aja, bahwa di Aceh ini masih ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu yang penting. Nah, tugas kita adalah bagaimana mencari jalan keluar, membuat kegiatan program-program yang bisa mengurangi angka kemiskinan, ya kan? Nah, itu yang lebih penting, menurut saya. Jadi kita jangan kemudian emosi dengan ada opini bahwa Aceh ini termasuk salah satu daerah termiskin di Sumatera. Kita nggak boleh marah. Ya, justru itu yang membuat kita tercambuk untuk mencari solusi bagaimana membuat daerah ini, Aceh ini dengan masyarakatnya keluar dari angka kemiskinan. Nah, maksud saya kan seperti ini bang, kita kan tahu bersama itu bahwasanya dana otsus itu kan sudah hampir berakhir begitu kan. Namun sampai hari ini Aceh ini ya masih seperti itu aja begitu maksud saya tadinya. Bagaimana abang menyikapi hal itu?
saya mungkin termasuk orang yang yang kecewa terhadap pengelolaan dana otsus. Kenapa kecewa? Saya termasuk pada saat itu anggota DPR RI mewakili Aceh yang dipercayakan oleh rakyat untuk menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang di dalamnya juga kita ikut mengatur soal dana otsus. Sesungguhnya nggak ada nomenklatur dana otsus dalam undang-undang pada saat itu. Yang ada adalah dana alokasi khusus, nomenklaturnya itu. Tapi dengan berbagai argumentasi yang kita bangun, akhirnya kita sepakat bersama dengan pemerintah pusat dimungkinkan dan dibolehkan ada nomenklatur dana otonomi khusus. Nah, sehingga untuk Aceh dan Papua itu ada dana alokasi yang sifatnya dana otonomi khusus, bukan DAK, bukan hanya DAU. Nah, kemudian pertanyaannya, apa dasarnya kita minta dana otonomi khusus? Dengan segala argumentasi, oleh karena Aceh pada saat itu baru saja keluar dari konflik yang begitu lama, akibat konflik itu memerlukan kerja keras dan dukungan dana yang besar, sehingga Aceh ini bisa melakukan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Nah, basisnya adalah, besaran dana otsus ini kemudian disepakati 2% setara DAU nasional. Ya kan? Karena DAU kan tiap tahun meningkat. Nah, kecuali dalam beberapa tahun terakhir ini karena memang ada kesulitan fiskal pemerintah. Tapi yang pasti kita Aceh ini sudah menerima dana otonomi khusus sejak tahun 2008. Undang-undang itu selesai 2006. Kenapa kami minta sejak 2008? Kami berharap di 2006-2007 pemerintah Aceh itu baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota sudah mempersiapkan manajemen pengelolaan dana otonomi khusus, baik perencanaan, pengelolaan maupun pertanggungjawabannya. Bahkan dalam undang-undang juga diatur dana otonomi khusus ini hanya boleh digunakan untuk ini. Itu ada. Nah, cuman sayangnya, dalam pelaksanaannya, ternyata dana otonomi khusus ini sulit diukur keberhasilannya. Oleh karena apa? Dana otonomi khusus ini tidak dikelola oleh sebuah badan atau sebuah lembaga yang terpisah dari pengelolaan dana-dana reguler yang lain. Nah, begitu dana otonomi khusus ini masuk dan tersebar di semua SKPA atau semua dinas, kemudian dibagi juga ke daerah-daerah, sudah sulit mengukurnya. Parameter untuk mengukur keberhasilan jadi sulit gitu. Dia sudah tersebar di mana-mana. Jadi sudah bercampur dengan dana yang lain. Padahal dari awal kita semangatnya adalah dana otsus ini kita berharap supaya dikelola oleh semua badan, sebuah institusi. Ya kan? Nah, bahasanya pada saat itu adalah dana otonomi khusus diadministrasikan tersendiri. Nah, pemahaman kita pada saat itu diadministrasikan itu ada sebuah unit atau badan yang merencanakan pengelolaan dana otonomi khusus ini. Ambil contoh begini, termasuk saya yang pada saat itu dengan kawan-kawan di DPR memberikan argumentasi kepada pemerintah. Kenapa kita butuh dana otonomi khusus? Nah, 74% lebih kurang masyarakat Aceh ini hidup di sektor pertanian, mencari nafkah itu di sektor pertanian dan perkebunan. Artinya apa? Kalau 74% masyarakat Aceh ini sudah makmur yang hidup di sektor pertanian, maka makmurlah Aceh, karena sebahagian masyarakatnya sudah makmur. Nah, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat petani, berarti kan daya beli rakyat itu kuat, daya beli rakyat itu tinggi, dan itu bisa mendorong kegiatan ekonomi yang ada di Aceh. Perdagangan jadi hidup, perekonomian jadi hidup. Gitu. Nah, oleh karena itu kami pada saat itu antara lain berharap begini, dibangun beberapa waduk, nggak usah sebesar Jatiluhur yang sangat besar. Mungkin 1/4 dari Jatiluhur dibangun di pantai timur ada 3 misalnya. Kemudian di tengah mungkin ada 2, pantai barat ada 2 misalnya, untuk mendukung pertanian. Jadi pertanian dan perkebunan kita ini tidak lagi bergantung pada air hujan. Sudah ada waduk yang memang secara rutin kontinu bisa mensuplai kebutuhan pertanian. Nah, kalau itu terjadi, berarti masyarakat kita kan tidak lagi harus bergantung kepada hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, didukung juga oleh irigasi teknis. Nah, kemudian masyarakat kita itu bisa menanam padi mungkin kalau nggak setahun 3 kali, 2 tahun bisa 5 kali musim tanam. Dan bisa dengan hibrida.
Kalau dengan bibit yang biasa, 1 hektar itu lebih kurang 5-6 ton. Dengan hibrida itu kan bisa mencapai 12 sampai 14 ton. Bayangkan, kalau sekali musim tanam 12 sampai 14 ton. Kemudian 5 kali musim tanam atau 2,5 kali musim tanam dalam setahun. Pendapatan petani itu meningkat 400%. 400%. 400% kan sudah sudah menjelang makmur rakyat kita. Ya kan begitu. Nah, tapi ternyata dalam pelaksanaannya sampai dengan sekarang ini nilainya sudah lebih dari 80 triliun, kita nggak bisa mengukur, nggak bisa melihat apa parameter outcome-nya yang dihasilkan yang berkaitan dengan keinginan kita untuk mensejahterakan rakyat di Aceh. Nah, oleh karena itu saya patut menyampaikan saya kecewa terhadap pengelolaan dana otsus di Aceh yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan ini sekarang sedang pembicaraan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 11 atau kalau di Aceh dikenal dengan masyarakat itu UUPA. Nah, kalau ini tidak direvisi, berarti mulai tahun depan, nah, dana otonomi khusus Aceh itu bukan lagi sebesar 2%, tinggal 1% setara DAU selama kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, kami berharap ada kesepakatan kita dari masyarakat Aceh untuk mengusulkan perubahan UUPA dengan prinsip apa yang sudah bagus di UUPA sekarang itu kita jaga dengan baik, kita kuatkan. Apa yang masih perlu diperbaiki untuk memberikan peluang kita lebih sejahtera ke depan itu kita atur kembali dalam UUPA. Jadi prinsipnya yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik itu kita usulkan untuk diperkuat. Termasuk soal dana otsus yang tadinya ke depan akan tinggal 1%, kita minta tetap 2%. Nah, bila perlu misalnya selama 25 tahun ke depan. Kalau bisa selamanya itu lebih baik. Nah, sehingga kita bisa mengatur kembali, menata ulang perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana otsus yang bisa diukur manfaatnya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu merasa dilibatkan, masyarakat itu merasa ada harapan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui dana-dana yang memang sifatnya khusus. Beberapa waktu terakhir ini Bang, kan kita lihat sendiri nih pilkada di Aceh itu bagaimana begitu kan, dan Golkar sendiri ya sepertinya ada pernah kemarin calon namun tidak menang seperti itu ya kan. Nah, langkah-langkah Abang sendiri di daerah untuk menguatkan Golkar ini sendiri gimana udah Bang? Saya kira apa yang kami lakukan bersama-sama selama ini, baik itu dengan dukungan dari DPP Partai Golkar dari pusat ya, kemudian dari rencana kerja-kerja politik yang kita siapkan pada tingkat provinsi, kerjasama dengan kawan-kawan di kabupaten kota, termasuk di kecamatan-kecamatan, saya sangat bangga dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, konsolidasi Partai Golkar pada tingkat provinsi itu berjalan dengan baik. Yang kedua, konsolidasi di tingkat kabupaten kota, musda-musdanya juga berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sebagian besar kecamatan sudah selesai melakukan musyawarah kecamatan dan menyusun pengurus. Walaupun mungkin masih ada beberapa kecamatan yang sedang menyelesaikan musyawarah kecamatan, bahkan ada sebagian kecil yang tinggal meng-SK-kan saja. Dan yang lebih membahagiakan lagi, kenapa? Contoh misalnya seperti di Subuh Salam ini, bukan lagi bicara soal muscam, sudah bicara soal mengatur menyusun kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan atau kampung di sini gitu. Ya kan? Nah, kemudian ya kita juga sedang mempush kawan-kawan yang menjadi kepengurusan di organisasi-organisasi yang ada di Golkar. Kalau istilah kita yang tergabung dalam organisasi Hasta Karya. Ada yang mendirikan Partai Golkar, misalnya Kosgoro, Soksi, MKGR. Kemudian ada organisasi yang didirikan oleh Golkar, ada AMPI, ada HWK, ada Al-Hidayah, kemudian ada Sarka Ulama, ada MDI. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini semua organisasi sedang kita konsolidir. Sehingga pada tingkat kabupaten kota juga terbentuk pengurusnya. Bahkan ada ketentuan yang kita bikin sekarang. Tidak boleh dia rangkap jabatan di organisasi ini ada, organisasi nggak boleh. Dia tinggal pilih. Kalau di ormas ini aja, kalau di ormas ini atau organisasi ini aja. Nah, sehingga ini akan menjadi perangkat Partai Golkar untuk berkompetisi dengan partai-partai yang dipimpin oleh kawan-kawan kita yang lain. Dan saya optimis
melihat semangat kawan-kawan baik di provinsi, di kabupaten kota, bahkan di kecamatan, saya optimis Golkar akan mendapatkan kepercayaan rakyat. Karena apa? Yang kita lakukan adalah membenahi partai ini. Partai ini harus punya manajemen, harus punya manajerial. Bagaimana kita mengurus masyarakat kalau mengurus partai aja tidak punya manajemen. Jadi masyarakat juga akan lihat, oh partai Golkar punya manajemen, partai Golkar punya manajerial. Sehingga ada yang bisa mereka harapkan dari partai yang termanage dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Kita optimis. Bang, terima kasih Bang. Sebelum saya akhiri, kami dari keluarga besar Partai Golkar, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kampung atau desa, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara kami di seluruh provinsi Aceh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci yang penuh dengan rahmat, penuh ampunan, penuh maghfirah. Pahalanya juga akan berlipat ganda. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam hormat kepada semua keluarga masyarakat Aceh.